Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Kali ini kami dari kelompok 3 kelas PC 2020 akan mempresentasikan mengenai hasil pengerjaan majalah dinding dari kami. Berikut ini majalah dinding dari kami ya, kelihatan. Nah, sebelumnya kami izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Untuk saya sendiri, Muhammad Haikal Nur Satria, selaku pimpinan redaksi. Selanjutnya, saya Rina Amalia selaku penyunting dan reporter. Selanjutnya, saya Anggawi Firmansyah sebagai dokumentasi dan reporter. Saya Fitri Kumala sebagai penyunting dan reporter. Selanjutnya, saya Dwi Muyarafika selaku dokumentasi dan reporter. Saya Irma Hidayati sebagai tata letak dan desain serta reporter. Dan saya Desi Atikasari sebagai penata letak dan desain serta reporter. Nah, langsung saja, kali ini saya akan menjelaskan mengenai konsep yang kelompok kami ambil. Nah, pertama-tama dari judulnya. Nah, judul yang kami ambil ini bisa dibaca ya, Semfax. Nah, untuk Semfax sendiri ini ada maknanya. Jadi maknanya itu Semarak Festival Arek-arek Surabaya. Nah, kenapa kita memilih judul ini? Yaitu karena kan judul Semfax ini sendiri mencolok kan. Pasti penonton atau mahasiswa juga tertarik. Kenapa ini majalah dindingnya diberi judul Semfax? Nah, seperti itu. Selanjutnya langsung ke bentuknya. Nah, bentuknya jelas di sini gubuk dengan warna coklat dengan hiasan ornamen bunga di sini. Nah, itu melambangkan mengenai bangunan yang ada pada zaman dahulu. Pada zaman dahulu itu kapan? Yaitu pada hari Sumpah Pemuda. Latarnya kan tahun 1928. Selanjutnya ini pintunya bisa dibuka. Nah, di dalamnya ini berisi mengenai berita-berita yang telah kami liput. Nah, kita membahas mengenai Festival Hari Sumpah Pemuda itu sendiri. Nah, ini. Jadi berisi ada 7 berita. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kami di Mujad. Baik, selanjutnya yakni judul dari selanjutnya, mohon maaf maksud saya, selanjutnya yakni mengenai narasumber yang kami wawancarai ketika pelaksanaan karnaval memperingati Hari Sumpah Pemuda. Yang pertama, yakni kami mewawancarai pembina Kuaran Terheboh dari Rungkut. Yang kedua, kami juga mewawancarai dari keamanan dan ketertiban lalu lintas. Yang ketiga, kami mewawancarai pemenang gunungan terbaik. Yang keempat, kami juga mewawancarai penjual dan peserta di sekitar area karnaval. Yang kelima, pembina Pramuka Kuarcap Surabaya. Yang keenam, panitia penyelenggara karnaval Sumpah Pemuda. Dan yang terakhir, yang ketujuh, kami mewawancarai penonton acara karnaval Sumpah Pemuda. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. ya selanjutnya biaya pembuatan mading. Untuk biaya pembuatan mading kami yaitu 250.000 untuk membeli gabus styrofoam, cat gabus, kuas, gunting, cutter, ballpoint dan spidol, lalu lakban, solasi kertas, lem, penggaris, dan tus kelidi. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Ya, berikutnya yaitu pengerjaan mading. Nah, kami membutuhkan waktu sekitar 2 minggu yang dimulai pada tanggal 21 Oktober 2022. Kami melakukan pembentukan tim redaksi, penentuan konsep, dan pembagian tugas. Dilanjut tanggal 22 Oktober 2022, diskusi pembagian tugas dan rapat redaksi.
tanggal 23 Oktober 2022, kami melakukan liputan karnaval peringatan Hari Sumpah Pemuda. Selanjutnya tanggal 25 Oktober 2022, kami foto kelompok sesuai dengan tema Mading. Tanggal 26 Oktober 2022, kami melakukan diskusi hasil liputan dan mulai membuat konsep dan laporan Mading. Berikutnya tanggal 27 Oktober 2022, kami melakukan persiapan alat dan bahan pembuatan mading, kemudian pemotongan pola dasar mading berdasarkan konsep yang sudah dibuat bersama, pengecatan dasar mading, dan pengecatan motif dinding mading. Kemudian tanggal 28 Oktober 2022, kami melakukan pengumpulan berita setiap anggota kelompok, penyuntingan berita seluruh anggota kelompok, pembuatan pola hiasan pada mading, dan pengecatan. Berikutnya tanggal 31 Oktober 2022, kami melakukan pencetakan berita dan pengguntingan serta penempelan berita di dinding mading. Dan tanggal 1 November 2022, kami melakukan pencetakan, pengguntingan, dan penempelan foto karnaval serta kelompok, pemasangan judul mading, dan pencetakan barcode mading. Tanggal 2 November 2022, ada penambahan daun sebagai atap mading. Tanggal 4 November 2022, kami melakukan pemasangan gagang pintu mading. Dan tanggal 9 November 2022, ada penambahan daun sebagai atap mading. Selanjutnya ada suasana atau kondisi acara Karnaval Sumpah Pemuda yang diselenggarakan pada tanggal 23 Oktober tahun 2022 oleh Warcap Kota Surabaya. Suasana karnaval selama peliputan terpantau ramai karena dihadiri oleh 22 kuaran se-Kota Surabaya yang terdiri dari ribuan peserta mulai dari kalangan anak-anak, remaja hingga budayawan. Terdapat berbagai macam gunungan mulai dari hasil panen lokal hingga hajat pasar yang dibawa oleh para peserta. Acara dimulai pada pukul 8 dengan start dari Jalan Polisi Istimewa dan berakhir pada Taman Bungkul Surabaya. Acara berjalan dengan lancar karena dibantu oleh pihak keamanan seperti pihak TNI, Polri, dan jajarannya. Pada akhir acara ada rebutan gunungan. Gunungan tersebut diperebutkan oleh masyarakat umum. Dan di penutup acara ada pembagian hadiah mulai dari peserta terbaik, gunungan terbaik hingga peserta paling meriah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, adapun kendala yang kami alami pada saat meliput dan pada saat mengerjakan mading. Kendala dari kelompok kami pada saat meliput lebih pada kami kesusahan untuk mencari tempat parkiran karena sebagian akses jalan ditutup dan kerumunan warga membuat kami kesulitan mencari tempat parkir. Lalu akhirnya kami sepakat untuk parkir di salah satu tempat makan yaitu McDonald. Lalu untuk kendala pada saat pengerjaan mading sendiri lebih kepada bagian atap yang berhubungan dengan konsep kami yang mengarah kepada kekuno-kunoan atau kolonial ini, dan atap dari mading ini yang menggunakan daun kering agar terkesan lebih alami. Sedangkan mencari daun kering sendiri dengan ukuran yang lumayan banyak pun juga lumayan susah. Selanjutnya dijelaskan oleh teman kami. Ya baik, langsung saja saya akan menjelaskan mengenai berita yang saya sendiri liput. Jadi berita yang saya liput sendiri ini berjudul tentang memupuk solidaritas dan perekonomian melalui sejarah. Nah, berita di sini saya meliput dengan 3 narasumber. Nah, narasumber yang pertama itu dari penjual sekitar karnaval. Lalu selanjutnya yang kedua yaitu peserta SMA yang mengikuti acara karnaval ini. Dan selanjutnya yang ketiga tidak berasal dari sumber wawancara tapi berasal dari omongan dari orang tersebut, yaitu pihak Ketua Harian Kuartir Cabang Kota Surabaya. Nah, di sini di berita yang saya liput membahas mengenai bagaimana sih solidaritas dan perekonomian itu bisa bersatu karena sejarah ini.
Nah, penjual itu sendiri memanfaatkan karnaval tersebut agar bisa mengembangkan perekonomian keluarganya. Nah, untuk pesertanya itu pastinya mengembangkan solidaritas antar siswa sehingga bisa dikembangkan menjadi lebih baik lagi. Kita saja akan dilanjutkan oleh rekan kami. Baik, untuk berita yang saya liput yaitu mengenai pengalihan lalu lintas Jalan Darmo imbas Karnaval Sumpah Pemuda. Mengapa berita ini patut untuk dibicarakan? Karena berita yang saya liput berhubungan mengenai suasana atau kondisi jalan di sekitar Jalan Darmo yang aksesnya harus dialihkan melalui jalan Diponegoro dan juga sebaliknya. Mengapa? Karena penutupan dilakukan mulai pukul 5 pagi hingga pukul 6 sore waktu Indonesia Barat. Kemudian dalam rangka menyongsong Hari Sumpah Pemuda, Kuarcap atau Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Surabaya menggelar karnaval yang diikuti oleh Kuaran atau kecamatan sekota Surabaya pada tanggal 23 bulan Oktober 2022 yang mengakibatkan arus lalu lintas yang masuk ke Jalan Darmo melalui Jalan Polisi Istimewa dialihkan sementara. Untuk narasumber yang saya wawancarai yakni dari anggota BPBD, yakni yang bertugas membantu anggota keamanan lainnya untuk mengatur jalannya acara dan juga mengatur lalu lintas di sekitar Jalan Polisi Istimewa hingga Taman Bungkul. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, selanjutnya berita yang saya tulis yaitu berjudul Peringatan Hari Sumpah Pemuda 2022 Surabaya, Kuarcap hadirkan gunungan. Kuarcap Surabaya hadirkan gunungan pada Karnaval Hari Sumpah Pemuda yang diadakannya. Gunungan bukan sesajen untuk danyan, melainkan sebagai bentuk syukur warga atas kekayaan alam yang ada. Demikian ungkap Eko Suwono selaku Ketua Pelaksana dalam Karnaval Hari Sumpah Pemuda, Minggu 23 Oktober 2022. Untuk menulis berita ini, ada pun narasumber yang saya wawancarai yaitu Bapak Eko Suwono selaku Ketua Pelaksana Karnaval serta pemenang gunungan terbaik. Adapun pemenang gunungan terbaik itu terbagi menjadi 6, yaitu juara 1 hingga harapan 3. Nah, yang saya wawancarai dari pemenang gunungan terbaik itu yaitu Bapak Arif selaku Ketua Kuaran Asemrowo yang menyabet juara 1 gunungan terbaik pada karnaval tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Ya, berita yang saya tulis berjudul Borong 3 kejuaraan di Karnaval, Kuaran Rungkut Usung Kebudayaan. Kuaran Rungkut salah satu kecamatan yang berhasil memborong 3 kejuaraan kategori juara 1 terheboh, juara 1 terbaik, dan harapan 1 terunik pada Karnaval peringatan Hari Sumpah Pemuda. Nah, sedangkan kebudayaan yang diusung atau yang ditampilkan yaitu ada ikon dari kota Surabaya, ada tari remo, ikon dari kecamatan Rungkut yaitu kampung kue dan bonsai kelapa. Nah, di finish mereka menampilkan 9 penari anak-anak yang menarikan tari remo. Selanjutnya, Ya, berita yang saya pilih berjudul Kuarcap Surabaya, genjot semangat pemuda guna pelestarian budaya. Adapun narasumber yang saya wawancarai yaitu bernama Bapak Ustadz Miko selaku pengurus Kuartir Cabang Surabaya sekaligus panitia penyelenggara acara tersebut. Acara Karnaval Sumpah Pemuda diharapkan mampu menunjukkan budaya lokal kepada para pemuda, karena para pemuda ini telah hilang rasa kecintaan kepada budaya lokal seiring perkembangan zaman. Samping itu juga untuk melestarikan budaya-budaya Jawa, ada sedekah bumi sebagai rasa syukur kita kepada Sang Pencipta supaya kita terbebas dari mara bahaya atau bencana, ujar Ustadz Miko. Berita ini unik untuk dipublikasikan karena acara karnaval tersebut merupakan rintisan yang pertama kali dilakukan oleh Kuartir Cabang Surabaya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.
Baik, berita yang saya lihat yaitu judul dari berita saya, Muda-Mudi Berbukti Pertahankan NKRI Harga Mati. Kuarcap Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Surabaya menggelar karnaval yang diikuti oleh muda-mudi Kota Surabaya pada hari Minggu tanggal 23 bulan 10. Kegiatan tersebut dimeriahkan dengan 23 kuaran atau kecamatan yang mengikuti dari 31 kuaran atau kecamatan sekota Surabaya. Muda-mudi Semarang memeriahkan karnaval mulai dari kalangan TK hingga SMA. Jadi berita yang saya liput ini mengenai paparan pembina Kuarcap, yaitu narasumbernya yaitu pembina Kuarcap bernama Ibu Mariam yang membahas mengenai keseluruhan acara festival atau karnaval ini mulai dari kalangan anak TK hingga SMA. Acara yang baru saja dilaksanakan oleh Kuarcap atau Gerakan Pramuka Surabaya ini sukses untuk dijalankan. Harapan dari pembina Kuarcap ini selaku dari pembina Ibu Mariam menghimbau bahwa acara seperti ini juga harus tetap dilestarikan oleh muda-mudi yang juga harus memiliki sifat berbudi pekerti luhur. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, berita yang saya ambil yaitu berjudul Gerakan Pramuka Kota Surabaya Menarik Perhatian Masyarakat. Dari berita ini diambil dari kegiatan Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Surabaya yang berhasil menyemarakkan peringatan Hari Sumpah Pemuda yang dilakukan dengan acara karnaval yang diikuti oleh cabang-cabang pramuka dan masyarakat Surabaya. Kegiatan keramaian ini yang sebelumnya tidak ada dikarenakan masih pandemi dan sekarang adalah pertama kali diadakannya oleh Kuarcap Surabaya, dan itu sangat menarik perhatian masyarakat karena kebetulan juga di hari Minggu yang biasanya masyarakat melakukan Car Free Day dan saat itu digantikan oleh karnaval yang diadakan oleh Kuarcap. Sekian itu tadi adalah presentasi dari kelompok 3, dan yang terakhir adalah pesan dan kesan dari kelompok 3 selama mengerjakan proses majalah dinding ini. Kesan dari kami merasa senang dalam proses mengerjakan, mulai dari meliput sampai pameran majalah dinding. Kemudian kita juga bisa menyampaikan menuangkan ide-ide kita dalam majalah dinding tersebut. Kemudian pesan dari kami sebagai anak muda harus melestarikan budaya yang ada serta ikut menyemarakkan hari nasional seperti Hari Sumpah Pemuda. Sekian dari kelompok 3. Terima kasih. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.